Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Ya, di sini seperti biasa nih, gua mau bahas novel Cina yang animenya saat ini masih ongoing. Judulnya adalah Lord of Mysteries. Gua bakal bahas dari awal, yaitu chapter 7 sampai chapter 15. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton video yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Oke, jadi cerita dimulai dari Klein yang memperkenalkan diri sebagai The Fool di hadapan Audrey dan Alger. Audrey di sini berdiri dan dia dengan sopan meminta Mr. Fool untuk menjadi saksi atas transaksi yang bakal dilakuin dengan Alger. Nah, di sini The Fool menerima permintaan itu dengan tenang. Alger juga di sini tuh menyapanya dengan hormat. Alger di sini ngasih tahu kalau misalkan Audrey bisa mendapatkan darah Ghost, Audrey itu bisa menyuruh seseorang untuk mengirimnya ke Warrior NC Bar yang ada di Plican Street dan temuilah William. Alger di sini bertanya lagi kalau misalkan dia udah menerima barangnya dari Audrey, apakah Audrey ini mau menerima formula ramuan lewat alamat surat atau mungkin disampaikan langsung di tempat ini. Audrey tentunya memilih cara yang lebih aman, yaitu secara langsung. Audrey pun di sini meminta Mr. Fool supaya gathering seperti ini sebaiknya dibuat lebih rutin. Alger juga setuju dengan Audrey. Dengan adanya gathering seperti ini sangat bermanfaat karena mereka bisa saling melengkapi informasi, sumber daya maupun keahlian. Bahkan mungkin bisa saling membantu urusan-urusan yang sulit dijangkau secara langsung. Alger di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal memanfaatkan pertemuan ini semaksimal mungkin. Audrey di sini masih terus menyarankan supaya gathering ini menjadi rutin. Nah, supaya Mr. Fool ini tertarik, Audrey pun menawarkan bantuan kepada Mr. Fool kalau misalkan ada urusan yang sulit ditangani. Jadi bisa dibilang Mr. Fool tuh bisa meminta bantuan mereka dalam gathering yang tentunya selama mereka tuh masih memiliki kemampuan untuk membantunya. Di sini, Klein tuh merenungkan keuntungan maupun kerugiannya. Setelah dipikirkan, dia memutuskan untuk menyetujui usulan itu. Jadi, Klein di sini menetapkan bahwa setiap hari Senin jam 3 sore hal itu adalah waktu gathering. Dan dia menyarankan supaya para peserta tuh bisa menyesuaikan diri untuk hadir. Audrey yang masih sangat muda, dia tuh sangat antusias dan langsung mengusulkan supaya orang-orang tuh memiliki nama sandi. Karena bisa dibilang mereka tuh nggak mungkin menggunakan nama asli. Nah, di sini Mr. Fool menyetujui usulan Audrey. Audrey di sini memilih nama Justice yang tentunya masih dalam kartu tarot. Sedangkan di sini Alger memilih The Hangman yang tentunya lagi-lagi itu adalah nama kartu tarot. Audrey di sini dengan ceria ngasih tahu kalau mereka tuh sekarang adalah pendiri Tarot Club. Ya, jadi Audrey ini ngasih nama organisasinya adalah Tarot Club. Audrey juga di sini tuh ngomongin soal tarot yang konon katanya diciptakan sama Emperor Rosel dan dikaitkan dengan kekuatan misterius. Tapi Alger di sini meluruskan kalau kartu tarot hanyalah alat bantu untuk menafsirkan tanda-tanda spiritual, jadi bukan alat untuk meramal masa depan. Audrey juga di sini tuh ceritain tentang rumor Emperor Rosel yang menciptakan kartu misterius berjumlah 22 lembar yang konon katanya mengandung rahasia 22 jalur ilahi, yang ternyata itu menjadi inspirasi kartu tarot. Nah, Alger di sini membenarkan rumor itu. Gak lama kemudian, kepala Klein saat ini terasa sakit dan koneksinya dengan dunia gathering pun mulai goyah. Klein pun di sini segera mengakhiri pertemuan. Audrey dan Alger saat ini menanggapi hal itu dengan hormat dan berharap pada gathering berikutnya. Wujud mereka pun perlahan menghilang di tengah kabut abu-abu. Klein di sini mendapati dirinya kembali di apartemen. Dia juga merasa semua ini bagaikan mimpi. Klein di sini mengecek jam dan dia tuh menyadari waktu berjalan dengan normal. Setelah itu dia duduk. Klein juga di sini mengeluh karena dia tuh gak bisa pulang ke bumi dalam waktu yang dekat. Dan sekarang dia tuh harus berhati-hati dalam berurusan dengan dunia yang mistis ini. Klein ngerasa kalau gathering ini tuh bisa membantunya untuk mempelajari banyak hal. Ya, pada akhirnya Klein sekarang menerima takdir di dunia ini. Di tengah badai hebat di lautan, terlihat ada kapal terombang-ambing hebat di antara gelombang yang besar. Sementara cahaya merah di mata Alger Winston mulai memudar. Dan dia sekarang mendapati dirinya masih ada di dek kapal, gak ada yang berubah.
Botol kaca aneh yang dipegangnya tiba-tiba pecah, isinya lenyap tanpa jejak. Setelah itu, Alger sekarang tuh masuk ke dalam kabin kapal dan dia bertemu dengan pria berambut pirang lembut yang sama-sama mengenakan jubah bermotif petir. Dan mereka saling memberi salam tanpa ekspresi. Alger melanjutkan ke arah kabin kapten. Sepanjang perjalanan, Alger ini nggak menemukan siapapun. Kondisinya sekarang sangat sunyi dan sepi seperti kuburan. Singkatnya, Alger ini menemui kapten yang tampak pucat dan menakutkan. Kapten di sini mengatakan sesuatu kalau dia nggak bakal menyerah. Alger di sini tiba-tiba mencekik kapten sekuat tenaganya. Terlihat juga muncul sisik ikan di tangan Alger seperti ilusi. Tubuh kapten sekarang terangkat dan tak bernyawa. Alger menghantamkan tubuh kapten sampai menjebol dinding kapal. Setelah itu dia melempar tubuh kapten ke lautan. Nah, setelah membersihkan tangannya, Alger menunggu. Gak lama pria pirang tadi masuk dengan panik. Pria itu bertanya tentang kondisi kapten. Alger di sini tuh hanya bilang kalau kapten telah melarikan diri dengan menggunakan kekuatan Beyondernya. Alger di sini ngasih tahu pria itu supaya tidak perlu lagi memikirkan kapten. Yang terpenting mereka tuh sekarang tetap mendapatkan hadiah dari penemuan kapal hantu era Tudor ini. Alger sekarang tuh mengamati kapal yang sangat sepi. Dia juga melihat tembok yang sebelumnya hancur tiba-tiba regenerasi. Selain itu, Alger juga ngerasa aneh karena kapal ini tuh bergerak sendiri tanpa adanya pengemudi. Alger pun di sini teringat pada sosok The Fool dan tiba-tiba dia tuh bergumam tentang era baru yang bakal dimulai. Di sisi lain, tepatnya di Empress Borough Backland, Audrey Hall saat ini menatap cermin perunggu yang pecah dan memperhatikan simbol crimson di tangannya yang perlahan memudar. Audrey di sini memastikan apa yang terjadi sebelumnya bukanlah mimpi. Audrey di sini sangat bahagia. Gak lama ada ketukan pintu dari pelayan pribadinya, yaitu Annie. Annie di sini tuh membantu menyiapkan gaun untuk Audrey. Setelah semuanya siap, ayahnya yaitu Con Hall saat ini tuh datang menjemput Audrey dengan penuh kebanggaan untuk berangkat ke pelabuhan. Nah, setibanya di pangkalan angkatan laut kerajaan di pelabuhan Pritz, Audrey dan rombongan itu terpukau melihat kapal perang besi raksasa tanpa layar. Kapal itu bisa dibilang jauh lebih megah daripada kapal layar biasanya. Nah, ketika lagi mengamati kapal, tiba-tiba sebuah kapal terbang raksasa milik keluarga kerajaan saat ini mendarat di pelabuhan. Kapal terbang itu membawa Raja George III dan keluarga dengan pengawalan pasukan istana dan juga paladin berbaju zirah hitam. Nah, karena udah datang keluarga kerajaan, upacara pun dimulai. Di sini Perdana Menteri Agius Negan yang didukung sama Dukalas Negan, mereka tuh menjelaskan spesifikasi dahsyat dari kapal besi tersebut. Ya, jadi panjangnya 101 meter, meriam utama, ketebalan baja hingga kecepatan 16 knot. Di sini Raja memberi nama kapal itu dengan sebutan The Prince. Semua orang menyambut nama itu. Gak lama setelah itu, kapal itu segera melakukan pelayaran percobaan. Kapal itu menembakkan meriam ke pulau tak berpenghuni. Hingga bumi itu bergetar, bahkan lautan mulai berombak. Nah, melihat kekuatan yang hebat itu, Agiusid di sini menyatakan bahwa era bajak laut telah selesai. Jadi, walaupun menggunakan kekuatan Beyonder pun, Agiusid itu di sini tuh tetap percaya diri dengan menggunakan kapal itu. Agiusid juga yakin kalau kapal perang besi ini tuh nggak mungkin bisa ditiru sama para bajak laut, karena sumber daya dan teknologi yang luar biasa dibutuhkan untuk membangun kapal itu. Jadi harusnya nggak mudah ditiru sama bajak laut. Nah, dengan kekuatan yang hebat itu, di sini tuh ada penegasan kalau sekarang adalah zaman baru kapal perang dan meriam, di mana lautan tuh bakal dikuasai sama kekuatan besi, uap, dan persenjataan yang modern. Setelah setengah jam beristirahat, Klein pun akhirnya pulih. Selama itu, dia menyadari ada 4 titik hitam di punggung tangannya membentuk persegi kecil yang segera memudar. Klein di sini menebak titik-titik itu berhubungan dengan 4 potong makanan pokok yang ada di sudut kamarnya. Dan mungkin ke depannya dia tuh bisa langsung aja melakukan ritual tanpa harus menyiapkan makanan atau sesajian lagi. Klein juga di sini tuh sekarang kepikiran tentang maksud dari titik-titik hitam di punggungnya. Nah, pengalaman aneh yang dialami ini terasa seperti ramalan Tiongkok.
transmigrasi dalam tidur, bisikan misterius yang hampir membuatnya gila saat ritual, dan dunia abu-abu yang gak bisa dipahami maknanya. Semua pengalaman itu membuat Klein menggigil walaupun cuacanya saat ini panas. Klein juga sekarang tuh ingat sama kutipan tentang ketakutan terbesar manusia adalah ketakutan kepada hal yang tidak diketahui. Nah, dalam dirinya muncul dorongan kuat untuk mengeksplorasi ranah misterius dan mencari tahunya lebih jauh lagi. Tapi juga ada keinginan untuk lari dan berpura-pura aja nggak terjadi apa-apa. Klein sekarang tuh tiba-tiba merasa lelah, kelopak matanya berat hingga akhirnya dia pun terlelap di ranjangnya. Gak lama kemudian, Klein tuh terbangun karena lapar. Setelah merasa lebih segar walaupun agak sedikit pusing, dia tuh sekarang mengecek jam saku yang menunjukkan pukul 12:30 siang. Artinya dia tuh udah tidur 3 jam. Klein di sini tuh gak bisa memikirkan apapun selain makan. Klein pun sekarang tuh mengambil roti yang ada di sudut-sudut kamarnya, membersihkannya, dan dia tuh mau memakan roti itu sebagai makan siang. Ya, Klein ini bisa dibilang makan sesajen yang pernah dia gunakan untuk ritual sebelumnya. Klein juga sekarang tuh terlihat menghemat gas dengan memasak air menggunakan tungku kecil. Klein di sini sebenarnya hampir tergoda untuk memasak daging domba, tapi lebih memilih untuk menunggu Melissa dan akhirnya dia tuh memutuskan cuma merebus kentang yang dia beli tadi pagi. Setelah itu dia memakannya dengan lahap sampai kulitnya pun dimakan, sambil menikmati sop rebusan kentang tersebut. Setelah kenyang, Klein pun akhirnya duduk kembali ke mejanya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dia harus menghadapi ketakutannya. Klein juga harus mencari tahu tentang dunia mistis dan dia tuh harus mencari tahu tentang Beyonder seperti yang udah disebutkan sama Justice dan juga Hangman. Klein juga di sini tuh sadar kalau dia tuh harus mencari tahu kenapa Klein sebelumnya tuh bunuh diri dan apa yang terjadi kepadanya. Klein sekarang tuh membuka catatan harian milik Klein sebelumnya. Nah, diketahui bahwa sejak 10 Mei dia tuh sering menulis tentang kampus, mentor, sejarah, dan mitologi. Nah, pada tanggal 29 Mei, Wedge temannya tuh datang membawa sebuah buku catatan dari zaman keempat untuk Klein dan Naya pecahkan setelah ujian akhir. Catatan itu menyebutkan tentang keluarga Antigonus, istilah Dark Emperor, transaksi rahasia dengan seseorang bernama Tudor, dan ada juga tentang misi ke Nation of the Evernight di puncak Onassis yang mustahil dihuni manusia. Klein terus membaca catatan harian dia, dan diketahui catatannya tuh berakhir pada tanggal 26 Juni. Nah, di sini Klein menyimpulkan kalau tanggal 27 Juni adalah peristiwa kejadian tersebut. Karena gimana pun juga dia tuh datang ke dunia ini tanggal 28 Juni. Klein juga di sini tuh melihat tanggal 27 Juni ada tulisan mengerikan. Tulisannya tuh adalah semua orang akan mati, termasuk aku. Nah, di sini Klein tuh bermaksud untuk memecahkan misteri bunuh dirinya. Klein juga ngerasa kalau dia tuh harus pergi menemui Wells dan dia tuh harus melihat langsung buku kuno itu. Ya, dari serangkaian kejadian ini, Klein tuh menyimpulkan kalau situasi ini bisa dibilang sangat berbahaya. Tapi Klein tahu kalau dia tuh nggak bisa kabur dari masalah ini. Ketika lagi berpikir, tiba-tiba ada ketukan yang keras dari pintu. Karena mendengar suara ketukan dari pintu, Klein pun segera mengambil revolvernya. Dan dia tuh dengan waspada bertanya tentang siapa yang ada di luar. Nah, orang itu memperkenalkan dirinya, namanya adalah Beats Mountbatten. Klein di sini ingat kalau nama itu adalah nama polisi yang terkenal kasar di lingkungan itu. Klein pun sekarang menyembunyikan revolver di dalam tungku, menutupinya dengan arang dan kettle. Setelah itu, Klein pun membukakan pintu untuk polisi itu. Nah, di depan pintu ada Beats dan juga 3 inspektur lainnya. 2 diantaranya terlihat memiliki tanda pangkat lebih tinggi. Nah, salah satu inspektur, pria parubaya dengan mata tajam, menanyakan apakah Klein tuh mengenal Wedge McGovern. Klein di sini ngasih tahu kalau mereka tuh adalah teman satu mentor di universitas dan sering bertemu bersama Naya untuk mendiskusikan catatan zaman Fort Epworth. Inspektur itu di sini ngasih tahu Klein kalau sekarang Wells sama Naya telah meninggal. Klein tentunya sangat terkejut. Setelah itu dia bertanya apakah mereka semua dibunuh atau enggak.
Polisi di sini jelasin kalau keduanya kemungkinan besar bunuh diri. Wells menghantamkan kepala ke tembok hingga tewas, sedangkan Naya menenggelamkan dirinya di baskom air. Klein di sini tuh awalnya nggak percaya, tapi polisi di sini ngasih tahu berdasarkan hasil otopsi nggak ada tanda-tanda paksaan ataupun obat. Jadi ya bisa dipastikan keduanya bunuh diri. Saat ini polisi nanyain Klein kapan Klein tuh terakhir bertemu sama Wells atau Naya. Klein ngasih tahu kalau dia tuh bertemu dengan keduanya terakhir tanggal 26 Juni. Ya, Klein ini menjawab berdasarkan pengetahuannya dari buku diari miliknya. Saat ini, inspektur muda mulai memeriksa catatan yang ada di meja Klein, dan dia menemukan catatan aneh tentang semua orang akan mati termasuk aku. Nah, Klein di sini tuh pura-pura kalau dia tuh lupa hal itu, dan dia tuh nggak tahu kenapa dia tuh bisa menuliskan hal itu. Ya bisa dibilang Klein tuh di sini seolah-olah lagi mengalami kehilangan ingatan. Beach di sini kesal mendengar alasan dari Klein karena bisa dibilang itu nggak masuk akal. Tapi di sini inspektur bermata abu-abu justru percaya sama perkataan dari Klein, dan dia mengatakan bahwa dalam 2 hari lagi bakal ada ahli yang datang untuk membantu Klein memulihkan ingatannya. Singkatnya, saat ini para inspektur mau pergi, tapi sebelum pergi mereka tuh ngingetin Klein supaya nggak meninggalkan Tingen tanpa izin. Kalau enggak, Klein tuh bisa menjadi buronan. Nah, saat keluar, inspektur muda dengan mata hijau menepuk bahu Klein. Inspektur itu bilang kalau Klein tuh sangat beruntung karena Klein masih hidup. Karena biasanya semua orang yang terlibat dalam kasus seperti itu biasanya bakal mati. Klein di sini tentunya bertanya-tanya maksudnya. Klein sekarang tuh mau mengejar polisi-polisi itu untuk meminta perlindungan. Dia tuh takut sesuatu terjadi kepada dia. Tapi nggak lama Klein berpikir ulang. Klein di sini tuh heran karena polisi itu meninggalkan apartemennya tanpa menawarkan perlindungan untuknya. Klein di sini mulai curiga kalau polisi itu cuma mengamatinya diam-diam. Jadi tujuan mereka datang cuma untuk mencari informasi. Nah, mengetahui itu tentunya ada rasa takut dalam diri Klein. Tapi Klein tuh berusaha untuk menenangkan dirinya dan dia pun akhirnya kembali lagi ke kamarnya. Tentunya dia menutup pintu. Setelah beberapa jam, Klein ini masih terlihat gelisah dan waspada. Nah, di sore hari, Klein tuh sekarang mengalihkan fokusnya pada kepulangan adiknya yaitu Melissa. Klein pun di sini mulai mempersiapkan hidangan favorit berupa stewed mutton with tender piece yang mengingatkannya pada cara masak sederhana keluarga mereka. Ya, alasan Klein saat ini memasak karena Melissa bakal pulang malam hari. Jadi biar gak ngerepotin Melissa, makanya Klein lah yang masak. Klein sekarang tuh menyiapkan bahan-bahan dengan teliti. Dia memasak daging, menambahkan bumbu seadanya, dan menikmati aroma masakan yang perlahan memenuhi ruangan ini. Singkat cerita, Melissa pun akhirnya sampai di rumah. Dia sangat terkejut karena Klein memasak makanan. Klein di sini beralasan kalau dia tuh udah diajarin masak sama Wells, dan Klein menjelaskan kalau dia tuh mungkin berbakat dalam memasak. Jadi ini masakan pertamanya. Singkat cerita, Melissa pun saat ini makan dan mereka pun akhirnya duduk bersama menikmati hidangan. Masakannya bisa dibilang sangat enak. Melissa di sini tuh ragu kalau Klein ini baru pertama kali memasak. Melissa di sini tuh makan sangat lahap. Ya, pada intinya di sini mereka tuh makan sambil ada obrolan maupun candaan. Saat ini, Klein yang sedang merasa pusing karena banyak hal yang dia lupakan, dia tuh berusaha berpura-pura belajar di samping adiknya yaitu Melissa. Hingga akhirnya mereka berdua pun tidur menjelang pukul 11 malam. Di pagi hari, Klein tuh dibangunkan sama ketukan keras di pintu. Ternyata Dun Smith, polisi bermata abu-abu yang dia temui sehari sebelumnya, saat ini tuh datang membawa kabar bahwa ada sopir kereta yang bersaksi bahwa Klein tuh pergi ke rumah Mr. Wells pada tanggal 27 Juni. Lebih tepatnya, itu adalah hari kematian dari Wells dan Naya. Klein saat ini terkejut. Klein di sini tahu kalau polisi itu nggak berbohong soal itu. Itu artinya saat itu Klein yang dulu benar-benar ke sana. Dan itu artinya pada malam harinya, barulah Klein yang dulu tuh mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan revolver, tapi gagal karena adanya transmigrasi.
Ya, jadi sejak saat itu klan yang baru mengambil alih tubuh klan yang dulu dan kehilangan sebagian ingatannya, termasuk apa yang terjadi di rumah Wells. Klan di sini meminta Dun untuk menunjukkan buktinya kepada dia. Klan juga di sini tentunya ngasih tahu kalau dia tuh bener-bener gak tahu apa yang terjadi saat itu. Dun di sini bilang kalau Wells tuh kehilangan revolvernya. Dun yakin kalau senjata itu pasti ada di sini. Dalam hatinya, Klan di sini akhirnya paham tentang alasan kenapa dia tuh bisa memiliki revolver itu. Ya, di sini pada akhirnya Klan pun akhirnya menunjukkan kepada Dun lokasi revolver. Dan Klan di sini menjelaskan kalau dia tuh benar-benar lupa sama kejadian hari itu. Klan juga ngasih tahu selama ini dia tuh bercerita hanya berdasarkan catatan hariannya. Klan pun di sini menjelaskan semua yang udah dia alami. Tentunya kecuali peristiwa dia datang dari dunia lain dan juga peristiwa gathering. Dun di sini tuh meminta Klan untuk ikut ke kantor polisi untuk diperiksa oleh seorang ahli. Tujuannya ya untuk memastikan omongan Klan. Klan di sini meminta izin untuk meninggalkan pesan untuk keluarganya. Lalu setelah itu dia tuh mengikuti Dun, diiringi beberapa polisi lain yang saat ini berjaga-jaga. Nah, ketika mau naik ke kereta polisi di tengah keramaian, tiba-tiba terjadilah kekacauan. Jadi ada keributan antara pelanggan toko dan juga pemilik toko. Klan di sini tuh memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri ke pelabuhan. Tujuannya demi menghindari sang ahli. Dia tuh bertujuan untuk pergi ke kota lain. Nah, tapi saat naik kereta sewaan dan meminta diantar ke pelabuhan, Klan tuh justru malah dibawa ke tempat lain. Nah, ternyata kusir dari kereta kuda itu adalah Dun Smith. Mengetahui itu tentunya membuat Klan terkejut. Kepalanya di sini langsung pusing dan pandangan Klan menjadi kabur. Gak lama tiba-tiba Klan tuh terbangun dari mimpi buruknya, tentunya dalam keadaan penuh keringat dingin. Ternyata peristiwa sebelumnya adalah mimpi. Nah, setelah memastikan semuanya baik-baik aja, Klan tuh keluar kamar untuk ke kamar mandi. Dan di koridor yang remang-remang, dia tuh melihat sosok berjas hitam berdiri di ujung jendela. Sosok itu perlahan berbalik dan menatapnya dengan mata abu-abu yang dingin. Ya, itu adalah Dun Smith. Dun sekarang tuh mendekati Klan dan dia memperkenalkan dirinya. Tapi kali ini Dun tuh memperkenalkan nama sekaligus nama divisi Beyondernya, yaitu Nighthawk. Mendengar itu, Klan di sini ingat kalau Justice sama The Hangman pernah menyebutkan soal Nighthawk dari gereja Dewi Malam. Klan di sini pun curiga kalau Dun ini bisa mengendalikan mimpi. Makanya sebelumnya dia bermimpi tentang Dun. Dun di sini bilang kalau dia tuh hanya bisa masuk ke dalam mimpi dan dia cuma mengarahkan mimpi Klan, jadi bukan mengendalikan mimpi. Mendengar itu, Klan terkejut. Klan juga di sini tuh menjadi takut karena kalau misalkan dia mimpi tentang bumi, bisa-bisa identitasnya langsung ketahuan. Tapi Klan tuh di sini langsung berpikir lagi. Klan tuh ngerasa kalau kejadian sebelumnya tuh seperti bukan mimpi, jadi itu adalah sesuatu yang nyata. Klan di sini menduga kemungkinan besar tubuhnya tuh merespon kekuatan dari Dun. Jadi ya kurang lebih ketika Dun menggunakan kekuatannya untuk melihat mimpi Klan, tubuh Klan tuh langsung meresponnya. Jadi Klan tuh tidak memimpikan sesuatu yang aneh. Justru Klan tuh malah memimpikan pertemuannya dengan Dun, padahal saat itu masih belum terjadi. Klan di sini tuh menduga kalau tubuhnya tuh memiliki kekuatan setelah transmigrasi. Klan di sini nanya apakah Dun tuh sekarang udah yakin bahwa Klan tuh benar-benar kehilangan ingatannya. Dun di sini bilang kalau Klan tuh saat itu tidak terkejut dengan kekuatannya yang bisa melihat mimpi. Jadi Dun tuh sekarang percaya kalau Klan ini benar-benar kehilangan sebagian ingatannya. Tapi walaupun gitu, Dun ngasih tahu kalau Klan tuh harus tetap bertemu sama seorang ahli untuk mengkonfirmasi keadaan yang sebenarnya. Tentunya sekaligus mencari cara untuk kemungkinan mengembalikan ingatan Klan. Dun juga di sini tuh ngerasa kalau Klan ini ada hubungannya dengan keberadaan buku catatan keluarga Antigonus. Dun di sini ngasih tahu buku catatan misterius itu telah hilang dari lokasi bunuh diri Wells dan Naya. Jadi bisa dibilang Klan tuh satu-satunya petunjuk mereka saat ini. Nah, dengan perasaan yang waspada, Klan pun akhirnya menerima dan akhirnya mengikuti Dun.
Glenn sebenarnya ingin kabur, tapi dia tuh nggak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Apalagi Dun ini memiliki kekuatan Beyonder. Jadi lebih baik saat ini Glenn ikut daripada Dun tuh menjadi semakin waspada kepada Glenn. Nah, dalam perjalanan ke apartemen Welch, Dun tuh bertanya kenapa di akhir mimpi Glenn tuh mencoba untuk melarikan diri dari bertemu sang ahli. Glenn di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak ingat apapun tentang hari kejadian itu. Makanya dia agak takut kalau misalkan dia tuh terbukti bersalah. Makanya saat mimpi itu, Glenn tuh lebih memilih melarikan diri dan memulai hidup baru di benua selatan. Dun di sini memaklumi hal itu. Nah, di dalam kereta kuda, Glenn bertanya lagi. Jadi, kalau misalkan sang ahli itu benar-benar membuktikan ingatan Glenn telah hilang dan tidak ada bukti keterlibatan Glenn, apakah dengan gitu kasus ini udah selesai dan Glenn gak perlu lagi terlibat? Dun di sini ngasih tahu kalau secara teori harusnya masalah ini udah selesai dan Glenn gak perlu lagi terlibat. Tapi dalam pekerjaannya saat ini selalu aja ada hal-hal aneh tak terduga. Makanya segala sesuatu bisa aja terjadi. Jadi ya mungkin aja Glenn tuh bakal tetap terlibat masalah ini. Nah, mendengar semua penjelasan dari Dun, hal itu membuat Glenn tuh berpikir bahwa masalah yang dihadapinya saat ini mungkin gak bakal pernah sepenuhnya bisa selesai. Glenn pun sekarang mulai mikirin banyak hal supaya dia tuh bisa benar-benar terbebas dari masalah ini. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di apartemen milik Welch. Dun ngasih tahu kalau ahli yang bakal mereka temui adalah seorang spirit medium ternama di wilayah Awa Country. Dun juga ngasih tahu kalau dia tuh adalah seorang true spirit medium. Nah, saat memasuki pekarangan, Glenn tuh di sini merasa seolah-olah ada banyak mata yang saat ini mengawasinya, walaupun sebenarnya nggak ada orang di sana. Hal itu tentunya membuatnya tegang dan merinding. Dun yang tenang sekarang tuh hanya menyuruh Glenn untuk mengabaikan perasaan itu. Dan mereka pun sekarang melangkah menuju ke pintu utama bungalow 2 lantai. Dun saat ini membuka pintu. Terlihat kalau Dali, sang spirit medium, sedang duduk di sofa. Dia mengenakan jubah hitam bertudung riasan biru di matanya. Ada juga gelang perak dengan liontin kristal putih di pergelangan tangannya. Tentunya di sini mereka semua saling berkenalan. Suasana ruangan saat ini tuh disinari lilin biru yang memberikan cahaya aneh menambah kesan magis. Dali di sini tuh ngasih tahu semua orang bahwa semua roh termasuk milik Welch dan Naya saat ini udah hilang. Dan sekarang petunjuk yang tersisa hanya dari Glenn. Glenn di sini terlihat gugup dan waspada. Di sini Dali pun melakukan ritualnya. Dali di sini menenangkan Glenn dengan menggunakan 2 botol esensi bunga yang dibakar sama lilin. Aromanya membuat Glenn saat ini rileks. Hingga akhirnya dunia di sekelilingnya saat ini tuh berubah menjadi kabur, penuh dengan warna-warna yang lebih hidup dan terdengar juga suara bisikan samar-samar. Nah, dalam kondisi Glenn setengah sadar, Dali pun di sini membimbing Glenn untuk menyelami pikiran dan ingatannya dengan analogi laut dan pulau. Nah, di sini Glenn tuh ternyata berhasil menjaga rahasianya. Jadi segala rahasia tentang transmigrasi maupun gathering saat ini masih belum bisa diketahui. Setelah ritual selesai, Glenn pun terbangun dan dia ngasih tahu kalau dia tuh nggak ingat apapun tentang kejadian itu. Dali juga di sini tuh nyimpulin kalau dia tuh nggak menemukan jejak apapun dari Glenn. Nah, di dalam hatinya, Glenn tuh merasa sangat beruntung karena rahasia dia yang berasal dari bumi nggak kebongkar. Dun di sini tuh menanyakan tentang mayat dari Welch dan Naya. Dali di sini mengkonfirmasi kalau mereka memang bunuh diri dan gak ada jejak kekuatan jahat yang tersisa. Dali pun saat ini pergi karena dia mau istirahat. Nah, setelah Dali pergi, Dun di sini tuh ngingetin Glenn untuk tidak menceritakan insiden ini kepada siapapun. Glenn di sini masih ragu dan merasa sebaiknya kalau mereka tuh mengecek apakah di dalam tubuh Glenn ini ada kutukan atau sejenisnya. Glenn mau memastikan kalau semuanya udah beres. Dun di sini ngasih tahu kalau Dali nggak ngomongin apapun tentang kutukan atau sejenisnya, itu artinya Glenn bersih dari hal-hal tersebut. Walaupun gitu, Glenn tuh tetap ragu apakah tubuhnya tuh benar-benar bersih karena dia tuh masih merasa ada yang aneh sejak kejadian itu. Ya, pada intinya, Glenn tuh sekarang tuh seperti meminta semacam perlindungan dari para Beyonder. Dun di sini ngasih tahu kalau para Beyonder tuh nggak mungkin terus-terusan mengawasi Glenn.
Dun pun di sini nawarin Glenn untuk menjadi staf sipil di organisasinya atau bahkan mungkin Glenn tuh bisa menjadi Beyonder. Tujuannya supaya Glenn tuh bisa diawasi dari dekat kalau misalkan ada gejala yang aneh. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa dengan Glenn, maka Glenn tuh bisa langsung diatasi karena Glenn tuh adalah anggota organisasi. Glenn di sini ragu karena dengan mudahnya dia tuh ditawari menjadi Beyonder. Dun di sini tertawa. Dun di sini ngasih tahu untuk menjadi anggota Nighthawk itu artinya Glenn tuh bakal kehilangan banyak kebebasan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Dun, hati Glenn sekarang tuh dipenuhi sama gelombang emosi yang sulit digambarkan. Glenn di sini tuh masih bertanya-tanya tentang maksud dari para Beyonder yang memiliki bahaya tersembunyi yang sangat serius. Bahkan lembaga internal gereja dan para Beyonder yang menangani fenomena aneh pun sangat rentan terhadap masalah serius. Dun di sini bilang kalau itu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dipahami sama Glenn, kecuali Glenn tuh udah menjadi salah satu dari mereka. Glenn di sini tentunya bertanya, gimana mungkin dia tuh bisa memutuskan untuk bergabung kalau dia tuh nggak bisa memahami semuanya. Dun di sini ngasih tahu kalau Glenn tuh nggak perlu menjadi Beyonder untuk paham maksud dari rahasia bahaya tersembunyi para Beyonder. Glenn tuh cukup menjadi staf sipil. Nanti setelah itu Glenn tuh pasti bakal tahu tentang rahasia bahaya tersembunyi dari para Beyonder. Nah, kalau misalkan suatu saat Glenn udah paham, mungkin Glenn tuh nantinya bisa mendaftar sebagai Beyonder. Ya, tapi walaupun gitu, Dun di sini juga bilang menjadi Beyonder tuh bisa dibilang gak sembarangan, karena bisa dibilang pihak gereja sangat ketat. Glenn di sini bertanya apakah menjadi staf sipil juga ketat. Dun di sini ngasih tahu khusus Glenn yang mau menjadi staf sipil harusnya nggak bakal seketat yang lainnya. Alasannya karena Glenn tuh punya kualitas khusus terutama soal keberuntungan. Dan Glenn juga punya latar belakang sejarah dari Coy University yang jelas itu sangat dibutuhkan saat ini. Dun juga di sini bilang kalau tim mereka tuh sering berurusan dengan dokumen dan objek kuno. Dan sementara sebagian besar dari anggota mereka tuh bukan ahli di bidang itu. Karena itulah penambahan profesional seperti Glenn sangat diharapkan dalam timnya. Glenn di sini nanya kenapa nggak langsung mendidik staf supaya ahli di bidang itu. Jadi lebih baik dari orang dalam daripada harus merekrut Glenn karena bisa aja melanggar kerahasiaan tentang para Beyonder. Dun di sini jelasin kalau Glenn tuh udah pernah terlibat atau mengalami kejadian yang berkaitan langsung dengan dunia para Beyonder. Jadi merekrut Glenn seharusnya tuh nggak melanggar kerahasiaan tentang para Beyonder. Glenn tuh di sini sangat penasaran kenapa harus menjaga rahasia itu. Bagi Glenn dengan tersebarnya rahasia itu ke publik, seharusnya banyak orang yang sadar dan itu bisa mengurangi kemungkinan kesalahan di masa depan. Bagi Glenn, ketakutan terbesar adalah ketakutan yang berasal dari hal yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi sebaiknya rahasia itu disebar ke publik. Dun di sini ngasih tahu kalau kebodohan manusia itu ada di luar nalar. Ya, jadi kalau misalkan rahasia atau informasi tentang bahaya kekuatan supranatural atau fenomena aneh kesebar ke publik, itu nggak bakal membuat masyarakat tuh menjadi waspada atau bahkan lebih berhati-hati. Hal itu justru bakal mendorong banyak orang untuk meniru atau bahkan mencoba hal-hal berbahaya tersebut. Ya, jadi pada intinya kalau misalkan rahasia dunia supranatural diumbar ke publik, manusia tuh justru malah semakin penasaran. Jadi yang ada masalah tuh bakal menjadi lebih besar daripada manusia tuh waspada. Glenn di sini mengerti manusia tuh dari dulu emang gak pernah belajar dari sejarah dan selalu mengulangi kesalahan ataupun tragedi yang sama di masa depan. Dun setuju dengan Glenn bahwa manusia tuh gak pernah belajar dari sejarah. Itu seperti kutipan terkenal dari Emperor Rossel. Saat ini kereta kuda mereka hampir tiba di Iron Cross Street. Dun tiba-tiba di sini nanya lagi apakah Glenn tuh mau bergabung sebagai staf sipil atau enggak. Glenn di sini tentunya meminta waktu untuk mikir karena ini adalah keputusan yang besar. Dun di sini tentunya ngerti dan dia bakal menunggunya sampai hari Minggu. Dun juga di sini ingetin kalau Glenn tuh nggak boleh membocorkan informasi kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya, karena ini bisa berakibat serius. Ketika kereta mendekati tempat tinggalnya, Glenn di sini bertanya tentang gaji dan tunjangan sebagai staf sipil.
Dun di sini ngasih tahu kalau gaji dijamin sama gereja. Jadi staf baru tuh bisa mendapatkan 3 pound per minggu. Ya itu jauh lebih baik daripada dosen di universitas. Dun juga ngasih tahu kalau gaji itu bisa naik selama kalian tuh berkontribusi. Dun juga di sini jelasin kalau kontrak kerjanya 5 tahun. Setelah 5 tahun, kalian tuh bebas mau keluar atau lanjut. Tentunya kalau keluar ada perjanjian kerahasiaan seumur hidup dan tentunya ada pembatasan pindah kota. Dun juga di sini ngasih tahu kalau kerja jadi staf sipil gak ada akhir pekan, tapi pekerjaannya menggunakan sistem shift. Nah, setelah sampai di depan apartemennya, Glenn di sini nanya di mana dia tuh bisa menemui Dun kalau misalkan dia udah membuat keputusan. Dun di sini meminta Glenn untuk datang ke Hound Pub yang ada di dekat Basic Street. Dun ngasih tahu kalau Glenn tuh harus mencari Wright, bos dari pub. Dun di sini bilang kalau Glenn tuh bisa ngomong ke Wright kalau dia mau menyewa regu tentara bayaran. Dengan gitu, Glenn tuh bakal bertemu sama Dun. Ya bisa dibilang semuanya tuh serba rahasia karena Glenn tuh sampai sekarang masih belum resmi bergabung dengan mereka. Glenn sekarang turun dari keretanya dan dia tentunya memberi hormat. Setelah itu dia memeriksa jamnya dan ternyata waktu sekarang udah jam 4 pagi. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership yang ada di channel satunya, yaitu di channel Irfan Akbar 67. Ya, jadi gua ngucapin terima kasih kepada Dino Bagus, Sukasa, Hendra Prasetyo, Suhendra Anwar, Aditya Dharma Putra, Fazri Azka, Sarin Senju, HS, Ma'arif, Ragil Balhaki, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.